Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'alka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitul Ilmi di Kedung Rejo, Waru, Sidoarjo, dengan ucapan bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridonillah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa berkumpul di rumahnya Allah ini untuk mengagungkan hari Idul Kurban, hari Idul Adha. Mudah-mudahan kehadiran kita, sholat kita, serta zikir kita di masjid ini, serta korban yang kita laksanakan nanti, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa
sehingga kita mampu untuk bangkit, berdiri, maju menghadapi ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperkokoh iman dan takwa kita, dengan kita sholat setia dan berhaqqa tilawatil Quran, dengan tujuan mudah-mudahan kita mampu menuju ke suatu negeri yang aman, nyaman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seluruh bapak takmir, imam, dan juga muadzin, para pecinta masjid ini, mudah-mudahan yang masih hidup dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, bil barakah wa bin taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seluruh bapak takmir dan pendiri masjid ini, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat di akhir-akhir ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal nikmah wal jannah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah kita untuk membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan firman Allah yang saya bacakan tadi, terdapat di surat Al-Baqarah ayatnya 124. Nanti silahkan dikembangkan sendiri sampai 129. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 ini, dan ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri Ibu Hajar, kemudian Ibu Sarah yang melahirkan Nabi Ishak alaihissalam, yang akhirnya menurunkan generasi-generasi yang menjadi nabi dan rasul. Dan dari Ibu Hajar punya putra yang sangat sabar dan sangat soleh. Dia adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menggolongkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk jajaran para nabi dan rasul yang mendapatkan ulul azmi, yaitu nabi yang sangat sabar, nabi yang beristiqomah di dalam melaksanakan dakwah di bumi ini. Ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disingkat dengan Mim. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarganya Allah jadikan
keluarga yang baik, yaitu ayah, kemudian ibu, yang beranak cucu orang-orang yang soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Jadi sekali lagi luar biasa, Nabi Ibrahim beserta putranya ini membangun Ka'bah, ya, sebagai Baitullah yang apabila kita nanti ditakdirkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucu kita bisa untuk pergi haji dan umroh ke Makkahul Mukarramah dan berziarah ke Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Bumi Indonesia yang kita cintai ini mudah-mudahan menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bumi Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sehingga umat Islam bisa pergi haji dan umrah lagi. Yang kedua, membersihkannya dari segala macam kemusyrikan. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah mengajak kepada umat manusia dan keturunannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, laksanakanlah, bacalah, fahami, amalkan, dakwahkan falsafah yang terkandung di dalam Pancasila itu. Itu suatu falsafah yang luar biasa, yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, perintah mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat, menghadapi Raja Namrud. Dari bermacam-macam pengalaman dan ujian dan cobaan sangat berat, tetapi biaunillah dan kesabaran yang tangguh menghantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tempat kedudukan yang sempurna, yaitu menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa, dan lembaran-lembaran Ibrahim alaihissalam yang selalu menyempurnakan janji-janjinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim ini adalah sebuah nabi, seorang nabi yang luar biasa, yang mempunyai kasih dan sayang. Beliau ini suka berderma, suka infak, sedekah, berkorban, luar biasa, ya, sehingga suatu saat Nabi Ibrahim ini terdetik di dalam hatinya, seandainya aku mempunyai anak, kemudian anak itu disuruh oleh Allah menyembelih, maka akan aku sembelih karena cintaku kepadamu ya Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak dan usianya sekitar 13 tahun, Ismail, lucu-lucunya bisa diajak untuk membantu Ka'bah. Akhirnya apa? Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan nadarnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mimpi 3 kali berturut-turut dan ditanyakanlah kepada Ismail, seorang anak yang soleh, bagaimana nak pendapatmu? Ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Maka dijawab oleh Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh, maka laksanakan. Kalau itu perintahnya Allah,
niscaya Aba akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar dan soleh. Itu loh Pak. Jadi anak generasi yang soleh itu luar biasa. Walaupun disembelih pun oleh orang tuanya. Lah ternyata itu semuanya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia apakah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi apabila anak itu termasuk anak yang soleh, maka dia pasti akan berbicara sami'na wa ata'na. Aku dengar ayah, kemudian aku laksanakan. Beda bapak dan ibu sekalian dengan anak-anak yang salah. Ini bedanya dikit, soleh sama salah. Anak yang salah dipanggil sama orang tuanya, adik kesini, bapak bermimpi disuruh nyincang sampean, nggak disembelih. Anak yang salah itu pasti akan ngomong, ya bapak dulu dicincang dulu. Begitu. Jadi anak-anak yang salah dengan anak-anak yang soleh itu beda. Anak yang salah itu terbalik, anak yang soleh itu terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, pengangkat pangkat nabi dan rasul semata-mata bi'aunillah, bi'idnillah, biridonillah ini bagi hamba-hamba pilihan saja. Jadi yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai sifat sidik, fatolah, amanah, tablek. Jadi sifat 4 itu yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita akan mempunyai sifat-sifat yang mulia itu. Iman itu dianugerahkan kepada anak cucunya di kemudian hari, sehingga doanya Mbah Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sehingga anak cucunya Mbah Nabi Ibrahim rata-rata menjadi nabi dan rasul. Maka panjenengan semua bapak dan ibu hendaknya berdoa, terdapat di surat 37 As-Saffat ayat 100. Anak cucu penyambung perjuangan mulia, risalah suci. Tugas imam itu suci dan mulia, sehingga apa-apa yang belum diselesaikan bisa diselesaikan oleh anak cucu di kemudian hari. Jadi sekali lagi mohonlah bapak dan ibu sekalian senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak cucunya dijadikan sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga anak cucu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjawab, qala la yanalu ahdid dzalimin. Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Jadi orang-orang yang dolim, anak-anak yang dolim dari keturunan Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menjadi nabi dan rasul. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya masuk neraka, padahal ayahnya seorang nabi. Oleh karena itu, tirulah uswatun hasanah kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ini terdapat di surat 60. Nanti dilihat Al-Mumtahanah
ayat yang keempat. Jadi kita upayakan keluarga besar kita agar menjadi seorang suami yang soleh, seorang istri yang solehah, dan anak-anak cucunya adalah anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kita memperingati hari Idul Adha ini, kita mampu bangkit, berdiri, maju ke depan. Jadi tidak boleh dengan adanya ujian pandemi ini kemudian kita menjadi warga bumi yang tidak mau bangkit, tidak mau berdiri, dan tidak mau maju. Akhirnya naudzubillah menjadi warga bumi yang jahiliyah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita menghadapi ujian ini dengan iman dan takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman takwa itu, waktu dia sehat, waktu dia sakit, waktu dia wafat, semuanya adalah perjalanan suci dan mulia. Sebaliknya, orang yang selalu salah, tidak mau soleh. Al-Baqarah 6-20, sehatnya sia-sia, sakitnya sia-sia, wafatnya sia-sia, su'ul khotimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita fasolli li rabbika wanhar. Mari kita tetap mencintai sholat, penuhkan sholat. Kalau kita hitung dari subuh sampai isya itu jumlahnya 17 rakaat. Tambahi 2 sholat fajar, jumlahnya ada 19 rakaat. Allah ingin mengajari kepada kita 19, hadapilah pandemi 19 ini dengan 19 rakaat. Insya Allah iman dan takwa kita kokoh dan imun kita kuat. Makan dan minumlah yang halalan thayyibah. Doa kita, ibu dan bapak sekalian, tetap berhaqqa tilawah, membaca Al-Quran terus, ya. Haqqa tilawah terdapat di surat kedua ayat 121. Terus haqqa tuqatih surat ketiga ayat 102, dan haqqa jihadih surat 22 ayatnya 78. Mudah-mudahan dengan apa yang panjenengan lakukan di masjid ini, Allah menjadikan bumi ini akan menuju negeri yang aman, negeri yang nyaman, damai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di surat Saba ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa tabi'in wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona. Allahumma inna na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, hindarkanlah jamaah masjid Baitul Ilmi ini ya Allah dari penyakit corona yang mematikan ya Allah. Lindungilah dia ya Allah, lindungilah anak cucunya ya Allah. Bersihkanlah corona ini dari bumi Indonesia, bersihkanlah corona di negeri Makkahul Mukarramah, bersihkanlah corona di negeri Madinatul Munawwarah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat al ahya minhum wal amwat. Berikanlah kepada kami semua ya Allah panjang umur bil barakah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah, turunkan ampunanmu dan kasih sayangmu kepada seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Ya Allah, kumpulkan kami dengan keluarga besar kami yang beriman takwa sampai ke surgamu sebagaimana janjimu di surat Ghafir ayat 8 dan 9. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.